Pengangkatan Henokh ke surga. Cerita mengenai pengangkatan Henokh ke surga adalah seperti yang dituliskan menurut Alkitab, yang direwayatkan dalam Kejadian 5 ayat 21-24, bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara dalam membangun channel ini dengan menekan subscribe dan lonceng notifikasi. Cerita-cerita di sini terus mengalir selama 7 keturunan tanpa ada suatu apapun yang luar biasa atau suatu selingan selain nama-nama dan angka-angka. Tetapi pada akhirnya datanglah seseorang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, yang harus diberi perhatian khusus. Dan dia adalah Henokh, keturunan ke-7 dari Adam. Semua yang lain boleh kita duga hidup menurut kebajikan, tetapi ia mengungguli mereka semua dan merupakan bintang yang paling cemerlang di zaman para bapa leluhur. Yang dicatat tentang dia hanyalah sedikit, namun demikian yang sedikit ini sudah cukup untuk membuat namanya besar. Lebih besar daripada nama Henokh yang lain itu, yang memiliki sebuah kota yang diberi nama sesuai namanya. Inilah 2 hal berkenaan dengan dia. Pertama, perilaku hidupnya yang mulia di dunia ini, yang dibicarakan sebanyak 2 kali. Henokh hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusalah, ayat 22. Dan lagi Henokh hidup bergaul dengan Allah, ayat 24. Amatilah pertama sifat agamanya dan maksud serta tujuan dari perilaku hidupnya. Ia hidup bergaul dengan Allah, dan ini menandakan 1. Agama yang benar. Apa itu kesalehan? Selain dari hidup bergaul dengan Allah, orang yang tidak saleh dan cemar adalah tanpa Allah di dunia. Mereka berjalan bertentangan dengan Dia. Tetapi orang saleh berjalan bersama Allah, yang berarti pendamaian dengan Allah. Sebab 2 orang tidak bisa berjalan bersama-sama jika mereka belum berjanji. Amsal 3 ayat 3. Dan yang mencakup semua bagian serta contoh dari sebuah hidup yang saleh, benar, dan tenang. Berjalan bersama Allah berarti selalu menempatkan Dia di depan kita dan bertindak seperti orang-orang yang selalu diawasinya. Itu berarti hidup bersekutu dengan Allah baik dalam ketetapan-ketetapan maupun pemeliharaan-pemeliharaan ilahi. Itu berarti juga menjadikan firman Allah sebagai peraturan kita dan kemuliaannya sebagai tujuan kita di dalam segala perbuatan kita. Itu pun berarti kita harus senantiasa peduli dan berusaha dalam segala sesuatu untuk menyenangkan Allah dan dalam hal apapun tidak melanggar perintahnya. Itu juga berarti patuh kepada kehendaknya, setuju dengan rancangan-rancangannya, dan menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Itu berarti menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 2. Agama yang unggul. Ia sepenuhnya mati terhadap dunia ini dan tidak hanya berjalan mengikuti Allah seperti yang dilakukan semua orang baik, tetapi juga berjalan bersama-sama dengan Allah seolah-olah ia sudah berada di sorga. Ia hidup di atas rata-rata, bukan saja melebihi orang-orang yang lain, tetapi juga orang-orang kudus yang lain. Ia bukan hanya bersikap baik dalam masa-masa yang sangat buruk, tetapi juga terbaik di dalam masa-masa yang baik. 3. Kegigihan dalam memajukan agama di tengah-tengah orang lain. Melaksanakan jabatan imam disebut hidup di hadapan Allah. 1 Samuel 2 ayat 30-35 dan Sakaria 3 ayat yang ke-7. Henokh tampaknya adalah seorang imam Allah yang maha tinggi dan seperti Nuh yang juga dikatakan bergaul dengan Allah. Ia adalah seorang pemberita kebenaran dan menubuatkan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Henokh berkata di dalam Alkitab Yudas 1 ayat 14, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya." Nah, Roh Kudus bukan berkata Henokh hidup, tetapi Henokh bergaul dengan Allah.
sebab hidup orang baik adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Ini merupakan satu urusan hidup Henokh, kepedulian dan pekerjaannya senantiasa, sementara orang lain hidup bagi diri mereka sendiri dan bagi dunia, sementara Henokh hidup bagi Allah. 2. Itu merupakan sukacita dan penopang hidupnya. Baginya bersekutu dengan Allah lebih baik daripada hidup itu sendiri. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. 2. Tahun hidup beragamanya. Ayat 22 berkata, Henokh hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusala, yang menunjukkan bahwa ia belum mulai terkenal sebagai orang saleh sampai sekitar pada waktu itu. Pada awalnya ia hidup seperti orang-orang lainnya, orang-orang kudus yang besar, sampai pada keunggulan mereka secara bertahap. 3. Kelangsungan hidup beragamanya. Ia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Selama ia terus ada di dunia ini, orang munafik tidak akan senang selalu berdoa. Tetapi orang yang betul-betul kudus, yang bertindak berdasarkan suatu asas dan membuat agama sebagai pilihannya, akan bertekun sampai pada akhirnya. Dan bergaul dengan Allah selagi ia hidup, seperti orang yang berharap untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Mazmur 104 ayat 33. Kedua, dipindahkannya dia secara mulia ke dunia yang lebih baik, karena ia tidak hidup seperti orang lain. Maka ia pun tidak mati seperti orang-orang yang lain. Ayat 24. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yakni seperti yang dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 5. Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Amatilah. 1. Kapan ia diangkat seperti itu? 1. Dalam tahun hidupnya. Itu terjadi ketika ia baru hidup selama 365 tahun, jumlah genap dalam tahun, yaitu menurut panjangnya umur manusia pada waktu itu, ketika usianya parubaya. Sebab tak seorang pun dari bapa-bapa leluhur sebelum air bah yang hidupnya tidak melebihi 2 kali lipat dari umur itu. Tetapi, mengapa Allah mengambilnya begitu cepat? Tentu saja karena dunia yang sekarang sudah menjadi rusak dan tidak layak baginya, atau karena ia begitu jauh mengatasi dunia, dan ia begitu lelah dengannya, sehingga ingin cepat-cepat berpindah darinya, atau karena pekerjaannya sudah selesai, dan selesai dengan lebih cepat, karena ia mengerjakannya dengan begitu tekun. Perhatikanlah, Allah seringkali mengambil paling cepat orang-orang yang paling dikasihinya, dan waktu yang terhilang dari mereka di bumi akan diperoleh di sorga, bagi keuntungan mereka yang tak terutarakan. 2. Menurut waktu dunia, itu terjadi ketika semua bapa leluhur yang disebutkan dalam pasal ini masih hidup, kecuali Adam yang mati 57 tahun sebelumnya, dan Nuh yang dilahirkan 69 tahun sesudahnya. Kedua orang itu diberi peneguhan-peneguhan yang nyata akan iman mereka dengan cara-cara lain. Tetapi kepada semua orang lain yang menjadi atau mungkin menjadi saksi-saksi dari pengangkatan Henokh, hal itu menjadi dorongan nyata bagi iman dan pengharapan mereka berkenaan dengan kehidupan yang akan datang. 2. Bagaimana pengangkatannya diungkapkan? Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. 1. Ia tidak ada lagi di dunia ini. Itu bukanlah akhir dari keberadaannya, melainkan dari keberadaannya di sini ia tidak ditemukan. Demikian Rasul Paulus menjelaskannya berdasarkan Septuaginta. Tidak ditemukan oleh teman-temannya yang mencarinya seperti rombongan Nabi mencari Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-17. Tidak ditemukan oleh musuh-musuhnya yang menurut sebagian orang sedang mengejar-ngejarnya untuk membunuh dia dalam kegeraman mereka terhadapnya karena kesalehannya yang tersohor. Tampak dari nubuatannya bahwa pada waktu itu ada banyak orang berdosa yang tidak saleh, yang berkata-kata nista, dan mungkin berbuat nista juga terhadap umat Allah. Yudas 1 ayat 15. Namun Allah menyembunyikan Henokh dari mereka, bukan di bawah sorga, melainkan di dalam sorga. 2. Allah mengangkat tubuh dan jiwanya bagi dirinya sendiri di taman sorga Firdaus melalui pelayanan para malaikat seperti sesudahnya ia mengangkat Elia.
Ia diubah seperti orang-orang kudus didapati hidup nanti pada kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Bila mana orang baik meninggal, Allah mengambilnya, menjemputnya dari sini dan menerimanya bagi dirinya sendiri. Berkenan dengan Henokh, Rasul Paulus menambahkan bahwa sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, dan ini adalah laporan baik yang diperolehnya. Maka perhatikanlah, 1. Berjalan bersama Allah membuat Allah senang. 2. Kita tidak dapat berjalan bersama Allah untuk menyenangkannya, kecuali dengan iman. 3. Allah sendiri akan memberikan kehormatan kepada orang-orang yang dengan iman berjalan bersamanya untuk menyenangkannya. Ia akan mengakui mereka sekarang dan bersaksi bagi mereka di hadapan para malaikat dan manusia pada hari penghakiman agung. Orang-orang yang tidak mempunyai kesaksian ini sebelum pengangkatan akan mendapatinya setelah itu. Keempat, orang-orang yang perilaku hidupnya di dunia benar-benar kudus akan mendapati perpindahan mereka dari dunia benar-benar membahagiakan. Maka pengangkatan Henokh bukan hanya merupakan suatu bukti dari iman akan adanya kehidupan yang akan datang dan akan kemungkinan keberadaan tubuh dalam keadaan mulia di kehidupan itu, melainkan juga suatu dorongan bagi pengharapan semua orang yang berjalan bersama Allah, bahwa mereka akan selama-lamanya berada bersama-sama dengan Dia. Kesalehan yang gemilang akan dimahkotai dengan kehormatan-kehormatan yang gemilang. Amin. Terima kasih buat semua atensi saudara yang sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.